di mana tempat, di mana kota, di mana daerah pasti ada namanya tukang sate. Nah, itu kan yang utama kan sate kambing. Jadi pokoknya buat kawan-kawan semua jangan khawatir kalau harga kambing itu bakalan anjlok apa murah, itu nggak ada cerita. Selagi masih ada tukang sate itu, saya nggak usah khawatir. Dari kambing sakit udah dipotong, istilahnya orang-orang yang alasannya nggak mau beli, pokoknya tetap laku, masih ada harganya. Itu mikirnya Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kandang Sumatera. Silakan perkenalan dulu Mas, nama dan alamat. Oh ya, ini sini dengan Peri, alamat 26 Polos Metro Selatan. Kota Metro Mas ya? Kota Metro. Oke. Saat ini Mas, jumlah kambing ada berapa ekor? Kurang lebih 50 ekor. 50 ya? Itu jantan atau Campur. 50 ekor itu yang jantan itu paling sekitar 20-an lah, sisanya betina. Kambing sebanyak itu Mas, bagaimana cara sampai merawat? Apa mampu loh sendiri? Insya Allah kalau merawat sendiri mampu. Cuman kita pakan kita beli. Dari daun singkong fermentasi, onggok, campur konsentrat itu. Tidak ada rekan yang bantu karyawan itu? Nggak ada, cuman sendiri sama kadang dibantu sama istri. Alhamdulillah. Support 100%. Alhamdulillah. Dari kesuksesan suami pasti ada di belakang ada istri yang mensupport. Alhamdulillah, sejalan. Sehati. Untuk pengiriman ke Jakarta Mas, itu kan jauh Mas ya. Ada resiko nggak Mas di jalan, waktu di jalan? Itu kawan yang bawa ke sana itu resiko mungkin di angka kematian itu biasanya, sama kendala di perjalanan itu biasanya resikonya itu di ngurus surat menyurat itu kan harus ada surat jalannya untuk kiriman ke sana. Kadang-kadang kan suratnya itu yang agak susah kadang-kadang. Kambing itu sekarang kan harus istilahnya di lab lah, diperiksa dari kesehatan itu. Itu Bayar. Otomatis nambah biaya pengiriman. Ini Mas, pesan-pesan Mas agar teman-teman itu semangat kayak sampai Mas. Pesan-pesannya terutama ya buat pemula yang pengen miara breeding atau penggemukan itu, pokoknya jangan patah semangat. Biasanya kan kalau pemula itu kendalanya banyak, dari kambing sakit, kambing mati, itu kan biasanya mulai patah semangat kan. Pokoknya jangan patah semangat. Namanya belajar kan itu pasti ada biayanya, ya hidup-hidup itulah. Pokoknya ini usaha yang istilahnya menjanjikan, semua orang itu pasti bisa. Kandang sebanyak ini Mas, ini dimulai dari mana Mas? Maksudnya sebuah usaha nggak mungkin langsung punya kandang besar Mas? Enggak. Kan ada 3 plong nih Mas. Bisa ceritakan Mas, awal mula sampai mendirikan kandang ini? Awal mula itu pertama ikut kandangnya Bapak, jadi satu. Seiring waktu berjalan bikin kandang sendiri, satu atap lah bikin sendiri. Terus berapa tahun berikutnya bikin lagi, dan sampai sekarang ini pokoknya bertahap, nggak langsung sekaligus gitu, nggak, pokoknya bertahap. Ya. Jadi kalau untuk nominal biaya ini bisa dirinci nggak? Biaya kandang? Biaya kandang. Ya mungkin kurang lebih ya bisa dirinci. Ya, kurang lebih, ya. Yang kandang pertama itu ya, kandang pertama itu kurang lebih sekitar 5 juta. Yang kedua ya nggak jauh lah dari yang pertama. Terus yang terakhir itu 9 sampai 10 lah. Kan ukurannya beda-beda. Yang terakhir kemarin bikin ukuran 12 meter. 12 meter. Itu yang paling panjang. Ya. Soal kambing Mas, ini prospeknya atau ke depan itu masih bagus nggak sih Mas? Kalau kambing, kalau pandangan saya pribadi itu seterusnya.
mikirnya apa contoh nyatanya aja ya. Di mana tempat, di mana kota, di mana daerah pasti ada namanya tukang sate. Nah, itu kan yang utama kan sate kambing. Jadi pokoknya buat kawan-kawan semua jangan khawatir kalau harga kambing itu bakalan anjlok apa murah itu nggak ada cerita. Selagi masih ada tukang sate itu, maksudnya nggak usah khawatir. Dari kambing sakit udah dipotong, istilahnya orang-orang yang alasannya nggak mau beli, pokoknya tetap laku, masih ada harganya. Itu mikirnya pahit. Untuk ke depan pokoknya kalau kambing itu istilahnya nggak laku itu nggak ada cerita, tetap laku. Idul Adha. Setiap hari besar itu pasti ada momen. Mau Idul Fitri harga daging otomatis naik, harga kambing otomatis ikut naik, terutama kambing betina, kambing potong. Kalau mau Idul Adha banyak orang kurban, otomatis harga bandot ikut naik karena banyak peminat untuk kurban. Jadi pokoknya nggak usah khawatir buat para pecinta kambing khususnya ini. Ya. Jadi setiap saat ada momennya. Untuk hari biasa juga pokoknya nggak ada istilahnya kambing nggak laku. Kambing yang sudah akhir, kambing tua-tua itu tetap kita kirim ke rumah jagal, terutama kambing potongan. Pesan saya yang penting kambing itu tetap dijaga kegemukannya. Apabila kambing dipiara itu nggak mau gemuk, kan kita sebagai pengamat kambing yang miara tiap hari kan harus tahu kok kambing ini tiap hari nggak dikasih makan tapi nggak gemuk-gemuk, berarti kan kita masih bisa kasih obat cacing, vitamin dan obat-obat lainnya itu. Untuk obat mas, ada nggak yang direkomendasikan dari sampai mas? Saran untuk teman-teman. Kalau saya pribadi sih kalau cacing itu ya kan beda-beda, itu banyak macamnya. Sampai yang nggak tahu namanya, tapi kalau udah sampai di toko obat baru tahu oh itu obatnya. Contohnya kayak Farmo, Wormectin itu kan obat-obat untuk cacing, kulit itu kan bagus juga itu untuk kambing yang nggak bisa gemuk itu kan bagus. Ya terus kalau di pedesaan kan rata-rata biar kambing bagus-bagus itu kan biasanya pakai jamu-jamu Jawa itu orang-orang racikan sendiri. Untuk ramuan yang sampai waktu tadi mas, contohnya apa? Bisa itu apa dari temulawak, dari kunir itu juga bisa untuk jamu-jamuan itu kan. Yang bagus ya pahit-pahitan itulah pokoknya. Bisa dicampur broto wali itu. Pokoknya kita ambil sari-sarinya itu, kita rebus, kita ambil sari-sarinya, kita campurin gula merah apa gula aren itu kita akan minumin ke kambing. Paling minimal 1 bulan sekali lah. Untuk koknya mas, nah, itu jelaskan sampai kambingnya banyak mas ya? Iya. Otomatis koknya juga banyak. Oh iya. Arahnya kemana mas? Maksudnya pakai sendiri, maksudnya tanaman sendiri atau? Alhamdulillah kalau kohe kambing ini nggak sempat kita nawar-nawarin, banyak orang mesan. Jadi kita satu tahun itu kohe bisa bongkar 2 kali. 1 tahun 2 kali? 2 kali bongkar kohe. Berapa kali mas? Itu setiap 6 bulan sekali itu bisa bongkar antara 150 sampai 200 karung ini untuk kandang saya sendiri. Tanpa promosi sudah ada ya? Pokoknya nggak usah khawatir kalau soal kohe kambing. Karena apa? Di sini banyak Itu malah biasanya larinya ke Metro Kibang, daerah perladangan, banyak yang pesan. Oke Mas Ferry, karena waktu sudah sore sampai juga mungkin ada kelewatan dari sampean. Ini saya ucapkan terima kasih sebelumnya sudah diizinkan mereviewkan dengan sampean, dan kami sama teman-teman mau pamit dulu Mas Ferry. Oh iya. Semoga tenangnya sampean, usahanya sampean semakin berjaya, pristine berjaya. Amin. Ya, amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.